Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Kemarin berbicara mewujudkan otoritas pribadi, dan Tuhan memberikan ini karena Dia menginginkan kita bernilai dan bermakna, bahkan juga berdampak bagi sekitar. Mari bawa hidup kita untuk tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar melalui firman Tuhan hidup kita menjadi semakin bernilai dan bermakna. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Biarlah kami menggunakan sebaik mungkin agar kebenaran firman-Mu dapat terserap dalam iman percaya kami, sehingga membawa kerohanian kami itu semakin bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah-buah yang lebat seperti apa yang Kau inginkan. Tuhan, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus, di mana kami terus membawa kehidupan kami untuk menjadi kehidupan yang semakin berarti di dalam Engkau. Ini yang menjadi satu kerinduan kami, bahkan seluruh kehidupan keluarga kami menjadi satu pribadi yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema bernilai dan bermakna. Terdapat dalam Imamat 19 ayat 15, demikian firman Tuhan, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Kekasih Kristus, ayat yang baru saya bacakan adalah penggalan perintah Tuhan kepada umatnya untuk hidup kudus. Tuhan sebagai pencipta menugaskan atau menunjuk setiap orang di tempat otoritasnya atau kekuasaannya yang sah untuk berfungsi sampai maksimal. Tuhan telah mengatur setiap orang dalam sebuah posisi strategis untuk berfungsi mencapai tujuan-tujuan Tuhan. Konsep kekuasaan atau otoritas yang diberikan kepada setiap kita penuh dengan nilai dan makna, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang di sekitar kita. Itulah sebabnya kita perlu untuk melihatnya dari berbagai sudut pandang agar dapat memahami sepenuhnya. Kekuasaan atau otoritas apa yang dimaksud di sini? Yang paling mendasar adalah kekuasaan untuk memerintah dalam diri sendiri. Apabila keadaan diri kita tidak ada damai sejahtera atau kendala-kendala yang menghalangi hidup sehingga terjadi tidak baik dan tidak seperti yang direncanakan Tuhan. Karena saat kekuasaan atau otoritas Tuhan diberikan pada pribadi kita, tujuan Tuhan untuk membawa hidup kita bernilai dan bermakna. Kita dalam menjalankan kekuasaan atau otoritas harus tetap dalam konteks mempermuliakan Tuhan. Dengan penekanan konsep seperti ini, kita tidak salah dalam menggunakan kuasa dan otoritas yang Tuhan beri. Kekuasaan atau otoritas harus digunakan dengan cara pandang yang benar sesuai firman Tuhan. Ingat bahwa iblis senantiasa berinisiatif agar kita dalam menjalankan kekuasaan atau otoritas sekehendak sendiri. Biasanya kita dibawa untuk menyimpangkan kebenaran firman Tuhan. Menjaga diri penuh dengan kewaspadaan itu menjadi penting, karena untuk menghindari diri kita tidak sembarang dalam menjalankan kekuasaan atau otoritas. Ini penting untuk kita lakukan agar kita tidak masuk dalam jebakan iblis. Kekuasaan atau otoritas yang Tuhan berikan kepada kita adalah sesuatu yang sangat bernilai, karena Tuhan yang telah menjadikan diri kita menurut gambar dan rupanya berkehendak agar gambar dan rupa Tuhan terus nampak dan ada, bahkan menyatu dalam diri kita, sehingga dalam diri kita tercermin pribadi Tuhan. Itu baru kekuasaan atau otoritas yang bernilai. Dari nilai ini Tuhan ingin membawa hidup kita pada pengertian dan makna otoritas yang Tuhan berikan bagi kita. Otoritas atau exousia adalah kuasa yang secara sah didelegasikan Tuhan kepada orang percaya serta hak untuk mendemonstrasikan kuasa tersebut. Jadi, otoritas adalah kuasa untuk menentukan hak untuk mengendalikan atau menentukan nasib diri sendiri. Maksudnya untuk menjadi diri kita sendiri yang sebenarnya, yaitu segambar dan serupa dengan Tuhan. Bukankah sesuatu yang bernilai dan bermakna? Kekuasaan atau otoritas memang Tuhan taruh pada diri kita. Kita diberi hak melimpahkan, memindahkan, atau mengalirkan.
Tetapi yang mendatangkan kuasa untuk mewujudkan dan menghasilkan adalah Tuhan. Sekalipun kita diberi hak, namun dalam menjalankannya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Jadi kita telah diberikan otoritas, artinya kita secara pribadi memiliki hak dan kuasa untuk memenuhi tujuan hidup kita dalam daerah kekuasaan pribadi kita. Kita telah memiliki izin untuk menggunakan kekuatan di mana di dalamnya kita telah diperlengkapi oleh Tuhan, dan kita diberikan hak juga untuk menjalankan kekuasaan yang semula telah Tuhan berikan. Maka pentingnya hidup kerohanian yang senantiasa melekat pada Tuhan, agar sesuatu yang sangat bernilai dan bermakna tidak diartikan dan digunakan secara salah. Kekasih Kristus, saya ingin mengingatkan bahwa kita bernilai dan bermakna di mana kita telah dikaruniai anugerah keselamatan dan diangkat menjadi anak-anak raja. Ketika kita menjadi anak raja di atas segala raja, kita pun otomatis menerima kekuasaan atau otoritas dari Yang Maha Tinggi. Setiap kita hanya perlu mengakses kuasa tersebut, sehingga apapun yang kita ucapkan dan lakukan tidak hanya menjadi perkataan atau perbuatan yang sia-sia, tetapi mempunyai kuasa. Kita tidak akan lagi hidup sebagai orang Kristen biasa-biasa, melainkan penuh kuasa dengan menyatakan perkara-perkara besar dari kuasa Tuhan. Melalui ini semua Tuhan dipermuliakan. Jadi mari kita semua mewujudkan kekuasaan atau otoritas pribadi yang bernilai dan bermakna, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui diri kita. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah firmankan lewat renungan hari ini. Biarlah kami terus membawa kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang bernilai dan bermakna, karena Tuhan telah memberikan semua itu dalam kehidupan kami. Kami ingin menggunakan kuasa atau otoritas yang Tuhan berikan, agar seperti apa yang Tuhan rencanakan menjadi pribadi yang bernilai dan bermakna. Tuhan, terima kasih buat renungan hari ini. Mampukan kami untuk kami menjalankan semua ini. Dan semua biar apa yang kami kerjakan, nama Tuhan sekali lagi dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.